Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT, karena pada hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan dari Allah SWT untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan, khususnya pada hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan atau smart train Ramadan dengan cara online, atau virtual smart train Ramadan. Karena pada hari ini berkenaan dengan wabah pandemi virus corona atau COVID-19, sehingga pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan ini dilaksanakan dengan cara online. Walaupun demikian, tidak mengurangi rasa hikmah kita, tidak mengurangi rasa manfaat bagi kita. Tetap pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan akan memberikan manfaat bagi kita sekalian, sehingga harapan kami selesai melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan ini, anak-anak semuanya bisa ada satu hal perubahan yang signifikan, yang dari awal misalnya pertama tidak bisa menjadi bisa, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak soleh kemudian menjadi soleh, yang kurang tahu menjadi tahu, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan ibadah puasa. Ibadah Ramadan pada hakikatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, artinya orang yang takut kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takut. Tadi di awal Bapak menyampaikan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Inilah ayat yang harus kita renungkan bersama, bahwa ketakwaan seorang ini ada tingkatan-tingkatannya. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga pada tahun ini yang mana kita masih bisa merasakan ibadah di bulan Ramadan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Satu contoh, misalnya tahun yang lalu kita jarang sholat berjamaah, kemudian selesai Ramadan bertambah berjamaahnya, sholat berjamaah di masjid. Yang semula jarang sholat sunnah, kemudian selesai bulan Ramadan menjadi bertambah sholat sunnahnya, apakah sholat sunnah duha atau sholat sunnah tahajud.
yang semula jarang baca Al-Quran, selesai Ramadan bertambah membaca Al-Qurannya, dan seterusnya. Kira-kira ada satu peningkatan ketakwaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan ada satu hal di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuninya, akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa terdahulu. Ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Kemudian kalau kita menjalankan ibadah puasa ini di malam harinya, di bulan Ramadan, kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai aktivitas dakwah, berbagai aktivitas ibadah, maka kata Nabi SAW, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orangnya yang melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kalau Allah sudah mengampuni dosanya yang telah lalu, maka insya Allah ada satu perubahan dalam diri kita, satu kemanfaatan dari ibadah bulan Ramadan, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia melaksanakan syariat agamanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat agama Allah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga di akhir hayat kita betul-betul kita menjadi orang yang dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, peserta Smarttrend Ramadan SMA Muhammadiyah Karangapel yang Bapak cintai, pada materi kali ini, materi akidah 1, yaitu berkenaan dengan Islam. Karena nanti ketika materi akidah ini ada 2 minimal, ada 2, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan, dan nyambung ada tambahan sedikit tentang ihsan. Baik, kita mulai masuk pada materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, pada suatu ketika kami, kata Umar, tengah berada di majelis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari. Kemudian tiba-tiba tampaklah di hadapan kami, di hadapan para sahabat tadi dan Rasul, ada seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak seorang pun di antara mereka, di antara para sahabat, yang mengenalnya. Kemudian duduklah ia di hadapan Nabi SAW dan menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Jadi orang tadi datang, entah dari mana asalnya, bajunya putih, rambutnya hitam, kemudian tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, karena biasanya kalau orang yang melakukan satu perjalanan jauh, bajunya kusut, kemudian rambutnya mungkin ya berantakan dan lain sebagainya. Nah ini tidak, tidak ada tampak, tidak ada bekas tanda-tanda ia melakukan satu perjalanan jauh. Nah, dengan tiba-tiba ia datang di hadapan mereka, kemudian dia menghampiri Nabi dan menyandarkan lututnya, lutut laki-laki tadi dengan lutut Nabi. Kemudian meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Seraya ia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal sadaqta. Nah, kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang Islam. Jadi laki-laki tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaskan tentang Islam. Faqal, maka Nabi berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersahadat, menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, menegakkan atau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan perjalanannya. Qal, kemudian laki-laki tadi berkata, sadaqta, engkau benar. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ini hadisnya panjang, nanti kita akan bahas lagi di materi yang kedua. Orang tadi datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, tapi kemudian membenarkannya. Nah, sontak para sahabat kebingungan, keheranan, kenapa orang tadi bertanya kemudian membenarkannya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa laki-laki tadi adalah malaikat Jibril yang hendak mengajarkan kepada para sahabat. Jamaah sekalian dari Allah, anak-anak sekalian peserta Sematren Ramadan SMA Muhammadiyah Karampil yang Bapak cintai. Dari sinilah kemudian muncul yang disebut dengan Arkanul Islam, rukun Islam. Nah, dari hadis riwayat Imam Muslim. Baik, sekarang kita langsung bahas pada materi ini, materi tentang Islam. Nah, rukun Islam, Arkanul Islam. Maka bagi kita harus paham betul, harus hafal urutan-urutannya, dimulai dari syahadat. Rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, menunaikan sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Baik, sekarang kita bahas rukun Islam yang pertama. Antashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa dalam dua kalimat syahadat ini, syahadatain, orang mengatakan syahadatain. Kenapa syahadatain? Karena di sini ada dua persaksian. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita bahas sedikit. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Nah, illallah, kecuali Allah. Kalau kita perhatikan kalimatnya, ketika syahadat ini menggunakan kata ilaha, menggunakan kata ilah dengan makna Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa Tuhan itu dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama adalah ilah, ilaha, yang kedua adalah Rob. Kenapa kenapa syahadat ini menyebutkan dengan kata ilah bukan Rob? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jawabannya adalah ilaha berarti sesembahan, sedangkan Rob berarti zat Tuhan. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ya Tuhan kami. Nah, ini la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud dalam syahadat ini adalah tidak ada sesuatu yang perlu diibadahi, tidak ada sesuatu yang patut disembah, patut diibadahi illallah, kecuali Allah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu
memahami betul makna daripada dua kalimat syahadat. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat? Karena mereka yakin dan tahu ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka berhala-berhala yang sejumlah 300 lebih itu di sekitar Ka'bah dihilangkan semuanya. Menghilangkan Tuhan-Tuhan bapak-bapak mereka, menghilangkan sesembahan-sesembahan nenek moyang mereka. Mereka begitu antinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena tadi ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, konsekuensinya adalah menghilangkan Tuhan-Tuhan mereka, menghilangkan Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka. Nah, oleh karenanya ketika kita memahami dua kalimat syahadat ini, meyakini bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, maka ilah ini artinya sungguh sangat luas. Bisa jadi sesembahan, bisa jadi sesuatu yang diibadahi, bisa bermakna sesuatu tempat bergantung, sesuatu yang bisa memberikan manfaat mudarat, maka itu disebut dengan ilah. Nah, maka bagi para pelajar muslim semuanya, kaum muslimin umumnya, ketika ada seorang yang mengatakan, misalnya kalian ngomong sama seorang, "Duhai kekasihku, aku tidak bisa hidup tanpamu." Nah, kalimat "aku tidak bisa hidup tanpamu" ini seakan-akan dia telah mentuhankan orang tersebut. Karena dia sudah meyakini bahwa tidak bisa hidup. Jadi orang itu telah memberikan kehidupan bagi kita. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Berarti dia telah menjadikan si dia ini Tuhannya. Maka hati-hati dengan pengucapan tadi. Hati-hati dengan satu buayan, satu rayuan yang justru malah membuat kita musyrik. Atau satu contoh lain, misalnya ada seorang yang bilang tanpa uang kita tidak bisa hidup misalnya. Uang ini akan menjamin kita untuk hidup atau membuat kita bahagia. Nah, kalau sudah kata ini diucapkan sadar secara tidak langsung, dia telah mentuhankan uang. Sehingga ketika kita paham betul makna daripada asyhadu alla ilaha, tidak ada sesuatu yang patut kita sembah, tidak ada sesuatu yang membuat kita memberikan kita manfaat atau membuat kita menjadikan kita celaka dan sebagainya, semuanya adalah atas izin Allah. Maka inilah yang harus kita tanamkan bagi kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah. Berserah daripada Allah. Maka kalau misalnya kita ada satu hal yang mungkin secara logika kita tidak bisa selesaikan, maka salah satu obatnya adalah zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, salah satu zikirannya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa mengentaskan masalahku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan solusi, semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Serahkan semuanya kepada Allah SWT. Nah, inilah makna daripada syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang patut kita sembah, tidak ada yang patut kita ibadahi, tidak ada yang patut kita berserah diri, tidak ada yang bisa membuat kita celaka dan sebagainya illallah, kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini secara singkat. Nah, kemudian yang kedua adalah syahadat Rasul. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulnya, hamba dan Rasulnya, utusan Allah. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi kita, maka sungguh sangat tidak pantas bagi seorang muslim cinta kepada selain atau cinta kepada manusia
melebihi cintanya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli. Tidak pantas bagi kita untuk mengidolakan selain kepada Rasulullah SAW. Contoh begini, logika, kita pakai logika dulu. Ada orang yang ngefan itu berarti dia suka, dia cinta kepada orang yang di fansnya tadi. Dia suka, dia begitu cinta, begitu tergila-gila kepadanya. Sampai dengan misal contoh, ada seorang yang suka sama seorang artis. Karena saking cintanya, ketika dia bertemu dengan orang yang diidolakan, dia begitu histeris menjerit. Dia begitu bahkan jatuh pingsan, menangis. Bahkan ada yang gayanya ya ikuti, gaya bicaranya, gaya pakaiannya, gaya rambutnya dia ikuti karena saking cintanya, saking ngefansnya sama orang itu. Nah sekarang mari kita tanya pada kita, ini bahkan ketika dia cinta kepada artis tadi, karena saking cintanya sama artis itu, dia sampai paham betul lahirnya di mana, tanggal lahirnya kapan, bapaknya siapa, ibunya siapa, apa yang disukainya apa, tahu semuanya persis. Inilah yang disebut dengan cinta atau suka atau ngefans atau mengidolakan. Nah sekarang mari kita lihat kalimatnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Seorang nabi, seorang rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah SWT. Wahyu itu apa? Wahyu adalah firman Allah yang sifatnya mutlak kebenarannya. Firman Allah yang kebenarannya bersifat mutlak, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Itulah wahyu. Nah, Nabi adalah seorang yang dijamin kebenarannya, maka disebut dengan al-maksum. Nabi itu memiliki sifat maksum, terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa, itulah Nabi. Dalam Al-Quran disebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Allah memberikan kepada Nabi ini, menyampaikan kepada Nabi illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi semuanya adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berupa wahyu. Tidak ada satupun kesalahan pada diri seorang nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Semua nabi tidak memiliki satu kesalahan. Semuanya dijamin oleh Allah SWT. Dijamin kebenarannya, dijamin terbebas dari dosa, kemaksiatan, kehilafan. Lalu ada pertanyaan, Nabi kan manusia. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ya, Nabi adalah seorang manusia, tetapi Nabi ini mempunyai satu kekhususan, keistimewaan, berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Karena Nabi adalah seorang manusia, maka ada sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia dan dimiliki pula oleh Nabi. Disebut dengan sifat maradul basyariyah, sifat kemanusiaan yang sama pada umumnya. Manusia lapar, Nabi pun lapar. Manusia butuh istirahat, Nabi pun butuh istirahat. Manusia kalau dipukul sakit, maka Nabi pun sakit. Sehingga ketika Nabi SAW berperang di perang Uhud, Nabi sampai dengan berdarah-darah, bahkan dikabarkan Nabi meninggal dunia. Karena apa? Karena Nabi adalah manusia. Sifat kemanusiaannya, ketika Nabi terkena sabetan pedang, maka berdarahlah ia. Tapi ada satu sifat yang tidak dimiliki pada manusia pada umumnya, yaitu sifat kenabiannya itu, sifat terbebas dari kesalahan. Nah, kalau manusia ada salahnya, nah Nabi dalam hal ini seorang Nabi terbebas dari salah, terbebas dari dosa, yang disebut dengan memiliki sifat maksum. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, maka sudah sepantasnya bagi kita ketika kita sudah mengikrarkan diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah,
Maka mari sama-sama kita lebih mencintai Nabi Muhammad SAW seperti halnya kita mengidolakan orang-orang yang diidolakan oleh kita. Kita tahu sirahnya, sejarahnya, kita tahu bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana apa-apa yang disukainya, apa-apa yang dibencinya, bagaimana semuanya kita bahas secara detail. Dalam hal ini nanti insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan bahas seperti apa sifat Nabi SAW dari lahiriahnya, bagaimana, kemudian dan seterusnya bagaimana. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, inilah rukun Islam yang pertama, syahadat. Jadi silakan kalian semua boleh mencari referensi dari berbagai macam media mengenai pembahasan tentang 2 kalimat syahadat yang lebih detail lagi. Nah, untuk menguji materi kita kali ini, silakan kalian lihat di deskripsi. Nanti pertanyaannya ada di dalam deskripsi. Hasil daripada pertanyaan tersebut ada jawaban kalian. Silakan kalian kumpulkan semua materi-materi yang disampaikan. Silakan kalian cerna baik-baik, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di deskripsi ini. Ya, kemudian ditulis atau diketik boleh. Kemudian dari pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya kalian jilid. Nah, jilidannya itu yang sudah diklipping, tugas kalian yang sudah diklipping, inilah yang menjadi bukti bahwa kalian mengikuti kegiatan pesantren Ramadan virtual ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.